Selamat pagi anak-anak, Hotu, Namo Buddhaya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Baik, berjumpa kembali di PJJ Bahasa Indonesia. Di hari ini, tepat di hari Valentine's Day ya, atau Valentine, di mana kita belajar bahasa Indonesia di tanggal 14 Februari 2022. Semoga kita tetap sehat selalu. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Kita masih dalam pembelajaran yang baru, yaitu tentang teks diskusi. Baik, anak-anak, kita belajar di 3.9, yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengarkan. Lalu, 4.9 menyimpulkan isi gagasan pendapat argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi dari permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibacakan. Nah, apa pengertian dari teks diskusi? Pasti anak-anak tahu ya, teks diskusi itu adalah sebuah teks yang isinya tentang wacana ya, wacana yang membahas suatu permasalahan ya, yang disertai dengan argumen atau pendapat baik yang mendukung maupun yang kontra. Nah, serta diakhiri dengan kesimpulan atau rekomendasi dari penulisnya. Oke, lalu apa fungsinya kita berdiskusi? Fungsi sosialnya adalah untuk melihat masalah ya dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang sebelum akhirnya kita memecahkan masalah atau mencari rekomendasi dari teks diskusi yang kita laksanakan. Baik, lalu untuk ciri-ciri dari teks diskusi, yaitu pertama menggunakan struktur teks ya. Ada isu, argumen menentang, argumen pendukung, kemudian diakhiri dengan rekomendasi atau kesimpulan. Yang kedua, itu di dalamnya terkandung kata kerja material, mental, secara proporsional ya. Nanti kita akan bahas di kaidah bahasa. Lalu yang ketiga itu memanfaatkan konjungsi memberikan konjungsi yang kontras ya. Contohnya namun, tetapi ya, pada pihak lain, sebaliknya ya dan lain-lain untuk mempertimbangkan pendapat yang berlawanan ya. Jadi dua pendapat berlawanan ini, kita sertai dengan konjungsi-konjungsi tersebut. Yang keempat yaitu memakai modalitas ya, guna membangun opini maupun rekomendasi. Oke, struktur teksnya anak-anak sudah paham ya. Yang pertama yaitu isu. Yang kedua, itu ada argumen yang mendukung atau pro. Yang ketiga, argumen menentang atau kontra. Yang keempat adalah kesimpulan, saran, atau rekomendasi. Baik, kemarin Miss Wami sudah menyampaikan ya contoh dari struktur teks tentang kenakalan remaja ya. Oke, isunya yaitu tentang pergaulan anak sekarang yang bebas ya, terutama mengendarai motor ya dalam kondisi tidak memakai helm, tidak memakai masker ya, tidak tahu peraturan lalu lintas. Nah, itu isu atau masalah yang sedang terjadi di sekitar kita karena banyak anak-anak yang belum berusia 17 tahun. Oke, argumen pendukungnya apa? Yang mendukung itu karena orang tua ingin anaknya pergi sekolah sendiri ya, tidak merepotkan orang tua, kemudian, bisa mengantar orang tua atau saudara ke suatu tempat, membuat orang tua tenang ya, tidak perlu naik kendaraan lainnya atau kendaraan umum yang, biasanya banyak kriminalitas di dalamnya. Itu yang mendukung. Lalu kalau yang kontra itu, eee mengapa kontra? Karena sebagian masyarakat itu menganggap bahwa anak-anak, ya terutama usianya belum ada 17 tahun, seusia kalian SMP kelas 9, itu belum cukup umur. Yang pertama, yang kedua belum punya SIM, yang ketiga belum paham tentang peraturan lalu lintas. Nanti tiba-tiba tidak siap mental anak-anak di stop oleh polisi. Nah, itu ya. Karena anak-anak juga harus mempunyai pengetahuan yang
cukup untuk berkendara. Nah, sehingga tidak mengkhawatirkan orang tua, bahkan tidak mengkhawatirkan masyarakat yang melihat hal tersebut, seperti kebut-kebutan dan lain-lain. Nah, kesimpulannya, kita harus memberikan sanksi kepada anak yang suka melanggar lalu lintas ya. Dengan aksinya yang kebut-kebutan ini akan meresahkan orang ya, meresahkan orang tua juga. Tetapi ada juga anak-anak yang diberikan sanksi malah anak-anaknya lebih berani dan nakal. Nah, ini perlu dicarikan solusi ya. Yang perlu kita beri garis bawah adalah peranan orang tua dan masyarakat dalam mengawasi tindakan anak supaya anak bisa diberi pengertian ya tentang tanggung jawab seorang anak apakah sudah bisa naik kendaraan bermotor atau belum. Oke. Nah, tugas di sini adalah tugas kelompok ya. Tugas kelompoknya itu nanti anak-anak membuat teks diskusi ya, minimal 5 paragraf ya, 5 paragraf. Nah, di sini penanganan COVID oleh pemerintah dianggap lambat. Nah, ini untuk nomor absen 1 sampai 10, ini Miss Womi bagi menjadi 2 kelompok ya, absen 1 sampai 5 dan absen 6 sampai 10. Kemudian pemberian vaksin COVID-19 dosis 1 dan 2 itu belum memenuhi target. Nanti dikerjakan oleh kelompok 3 dan 4 yaitu nomor absen 11 sampai 15 dan 16 sampai 20. Lalu yang terakhir itu merebaknya COVID-19 varian Omikron itu dikerjakan oleh kelompok 5 dan 6 yaitu nomor absen 21 sampai 25 dan 26 sampai 30. Oke, dapat dipahami anak-anak? Kalau dapat dipahami silahkan kalian searching ya dan mencari solusi-solusi ya. Ya, yang pertama dari isu, kemudian pendapat yang pro, pendapat kontra, kemudian rekomendasi tentang masalah-masalah yang ada di sini ya. Sudah paham ya anak-anak? Baik, kalau sudah paham, selamat mengerjakan semuanya. Nanti kalian kirimkan tugasnya ke GC. Terima kasih semuanya untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Sotihotu, Namo Buddhaya.